Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silpa Rizky Aulia. Saya merupakan mahasiswa IKIP Siliwangi dengan NIM 20210026. Saya berasal dari kelas B1 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas ujian tengah semester. Simak video selanjutnya. Nah, teman-teman, tugas ujian tengah semester kali ini yaitu dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Berbasis ICT. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Diana Sanfauzia MPD. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Uraikan pendapat Anda, seberapa penting manfaat dan fungsi media dalam pembelajaran? Nah, oke, jawabannya adalah pendapat saya mengenai pentingnya manfaat dan fungsi media dalam pembelajaran yaitu sangat penting sekali, apalagi di masa pandemi seperti ini. Alasannya, di sini mengapa sangat penting sekali? Oke, kita simak jawabnya. Nah, alasannya karena manfaat media dalam pembelajaran itu ada di antaranya yang pertama, dapat memudahkan kita dalam mengakses dan menggali lebih dalam lagi mengenai materi-materi yang kita butuhkan. Jadi ketika kita membutuhkan materi apa saja tentang tugas kita misalnya, kita dapat mudah sekali mengakses materi-materi tersebut. Yang kedua, memudahkan guru dalam memberi tugas dan peserta didik dalam mengirim tugas. Nah, di sini dalam media pembelajaran ini kita dapat mudah mengakses tugas atau mengirim tugas kepada guru. Begitupun sebaliknya, guru dapat mudah memberikan tugas kepada murid melalui media pembelajaran ini. Yang ketiga, efektif dan efisien dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, di sini kita dapat mengakses materi-materi lewat Google atau lewat media pembelajaran lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kita bisa mencari lagi dan menggali lagi mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari atau yang belum kita pelajari. Kemudian yang keempat, menjadikan kita teliti dan mudah dalam menggunakan teknologi. Nah, dari kita sering mengakses, sering menggali wawasan kita dan pengetahuan kita dalam media pembelajaran ini, kita menjadi lebih teliti dan mudah dalam menggunakan teknologi. Kemudian yang kelima, memenuhi kebutuhan kita dalam pembelajaran. Tentunya dengan media pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan kita dalam belajar maupun mengajar. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kerucut pengalaman Dell sebagai dasar dalam memilih media pembelajaran? Jawabannya, menurut tanggapan saya mengenai kerucut pengalaman Dell ini sangat baik digunakan untuk dasar pengalaman media pembelajaran. Karena dalam kerucut ini bisa memberikan gambaran pengalaman belajar melalui perbuatan. Nah, kemudian setiap tahapan pengalaman belajarnya itu sangat berurutan sehingga kita bisa mengamati dan mendengarkan. Juga dapat mengalami sendiri apa yang sudah dipelajari. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dalam situasi sekarang ini, saat pembelajaran harus dilakukan secara daring, media pembelajaran apa yang menurut Anda paling tepat untuk digunakan? Kemukakan alasannya secara logis dan ilmiah. Menurut saya, media pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan adalah e-learning, di mana media pembelajaran berbasis elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan. Electronic learning atau e-learning mencakup pembelajaran berbasis website, mobile, m-learning, dan juga blended learning. Salah satunya adalah edu-learning. Edu-learning
merupakan sistem aplikasi dalam pembelajaran yang berbasis online atau website, di mana edu-learning sendiri dapat digunakan di sekolah maupun perguruan tinggi untuk mendukung aktivitas pembelajaran daring, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 yang menuntut untuk dilakukan pendidikan jarak jauh. Untuk selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 4. Buatlah sebuah skenario presentasi mengenai salah satu topik materi media pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya saya akan menganalisis kompetensi dasar, yaitu mengenai teks drama. Nah, di mana edu-learning sebagai media pembelajaran dalam teks drama. Nah, di sini ada kompetensi yang diajarkan pada jenjang SMP. Jadi saya di sini mengambil kompetensi dasar yang ada di SMP. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kompetensi dasar 3.18. Jadi di KD 3.18 ini membahas mengenai teks drama. Kemudian pembahasan yang kedua, materi yang disajikan di KD 3.18 ini yaitu mengenai struktur, unsur-unsur, ciri-ciri, dan ciri kebahasaan yang ada di dalam teks drama tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga, media yang digunakannya. Media yang digunakan di sini adalah edu-learning. Nah, saya akan menjelaskan dulu mengenai edu-learning. Jadi edu-learning ini adalah sebuah platform e-learning guru yang dapat membuat dan mengembangkan materi e-learning untuk digunakan di kelas atau sebagai tugas pekerjaan rumah. Nah, edu-learning juga menyederhanakan tugas yang berulang dan membantu pengajar untuk lebih berfokus pada tugas terpentingnya, yaitu mengajar. Pastinya administratif dan lebih efisien. Kemudian edu-learning juga gratis untuk sekolah. Edu-learning juga telah memenuhi standar keamanan yang tinggi. Nah, dengan edu-learning ini, pengajar dan siswa dapat login dari komputer atau perangkat seluler apapun untuk mengakses tugas kelas, materi pelajaran, dan masukan-masukan. Kemudian, edu-learning juga memberikan lebih banyak waktu untuk berinteraksi. Jadi pelajar dapat memantau kemajuan siswanya untuk memberikan masukan-masukan. Jadi edu-learning ini merupakan sistem aplikasi dalam pembelajaran yang berbasis online atau website. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah media pendukungnya. Nah, media pendukungnya itu ada PowerPoint, video pembelajaran, dan lain-lain. Oke, teman-teman, di sini saya akan menyajikan sebuah prototipe media pembelajaran ICT. Nah, teman-teman bisa menyimak video ini. Oke teman-teman, video barusan adalah video mengenai prototipe media pembelajaran ICT. Teman-teman, cukup sekian, sampai di sini. Oke teman-teman, itu adalah jawaban dari pertanyaan terakhir, yaitu tentang skenario presentasi media pembelajaran ICT. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan.
bisa hubungi surel di bawah ini. Sekian.